Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Kemarin kita terakhir belajar tentang tajwid ya. Tentang tajwid. Tajwid kemarin, tapi tajwid kita sebenarnya sudah ini ya. Sudah apa? Mana dia? Nih tajwid. Kita udah sampaikan kemarin, ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid itu adalah ilmu memberikan huruf-huruf haknya dan urutannya, mengembalikan makhrajnya yang aslinya dan melafalkan secara lembut dengan kondisi yang sempurna tanpa berlebihan, serampangan atau dipaksakan. Namanya ilmu tajwid. Kita udah jelaskan juga tajwid itu pelajarannya harus dilafalkan ke guru atau didengar oleh guru. Kalau nggak dengar guru nggak boleh. Nah, terus tajwid itu ada para ulama menganggap bahwa membaca Quran itu tanpa tajwid itu adalah kekeliruan. Berlebihannya juga kekeliruan. Jenis-jenis nada yang keliru. Ada namanya ta'rib, menggetar-getarkan suara, tarkis gitu ya. Berhenti sejenak atau lanjut cepat-cepatnya. Atau tatrib itu dengan nada yang menyangkan bacaan, tidak pada tempatnya. Tahzin itu membaca dengan nada suara yang sedih, harus menangis. Nah, itu kan tardib. Nah, itu ulang-ulang bacaan. Padahal ayatnya cuma satu ayat, tapi diulang-ulang satu ayat itu banyak-banyak. Terus membaca Quran, lanjut ini tambahnya. Membaca Quran yang benar itu ada yang pertama tahqiq. Tahqiq itu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat gitu, menjelaskan betul makhrajnya. Itu namanya tahqiq. Memberikan haknya pada setiap huruf sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh ulama dengan membacanya secara perlahan-lahan. Kalau di Mesir itu syekh yang terkenal dengan cara tahqiq ini bacanya Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Nah, itu lambat dia cara baca. Kemudian ada nama bacaannya itu hadar, membaca cepat tapi tetap menjaga syarat-syarat membaca yang benar. Cepat biasanya orang murajaah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya insan. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wa anal hazmu minni wa azla. Nah, kayak gitu cepat begitu. Tapi harus memperhatikan tetap ininya. Itu namanya bacaan hadar. Tujuannya untuk murajaah Al-Qur'an biasanya. Terus ada cara tadwir, pertengahan antara bacaan tahqiq dan hadar. Tadwir ya namanya, tadwir. Pertengahan, agak lambat sedikit. Nah, di mana letaknya tengah-tengah nggak tahu. Tapi yang sering tahu kita itu tartil. Tartil itu bacaan imam ketika jadi imam. Itu contoh kayak ini. Kayak imam Bismillah, imam Masjidil Haram gitu. Itu namanya tartil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya tartil ya. Nah, membaca Quran. Membaca Quran adalah salah satu ajaran agama Islam. Berpahala kan kalau bacanya? Satu hurufnya 10 pahalanya. Kalau dalam keadaan berwudu 25 pahalanya. Kalau dalam keadaan sholat baca Quran dapat 50 pahalanya. Itu hadis Imam Ali bin Abi Thalib. Dan dianjurkan untuk memperbanyak baca Quran agar seorang muslim memiliki hati yang hidup bersinar lantaran kitab Allah yang ia baca. Jadi orang yang baca Quran itu hatinya hidup. Hadis Nabi yang terkenal itu ya, umpama orang yang beriman baca Quran itu seperti buah wangi kemudian enak pula isi. Nah, tidak boleh hasad terhadap kata Nabi terhadap dua orang. Pertama orang yang diberikan Al-Quran dia baca terus,
dia mengamalkannya. Yang kedua, orang yang diberikan harta lalu dia menginfakkan hartanya. Baca Quran. Baca Quran dengan niat yang ikhlas dan maksud baik adalah ibadah yang datangkan pahala. Sudah besar. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka yang mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Masya Allah. Kenapa? Karena dia berilmu, nanti dia mengamalkan. Bacalah Quran, karena ia datang pada hari kiamat, berikan syafaat kepada orang. Kalau hadis Nabi yang lain itu mengatakan, Al-Quran itu nanti kalau kita baca 30 juz, 114 surat, dia nanti akan jadi sosok manusia atau sosok orang, dan dia akan melindungi orang yang membaca. Kalau ketika ada api neraka mau menyentuhnya, maka yang paling besar yang akan melindungi. Siapa itu? Al-Baqarah dan Al-Imran. Karena Al-Baqarah itu kan 2 juz setengah, Al-Imran banyaklah ayatnya. Besar-besar. Jadi makin panjang dia, makin besar dia. Dilindungi itu orang-orang yang beriman. Membaca Quran. Makanya baca Quran sampai 30 juz. Generasi salaf selalu rutin membaca Quran. Contohnya ada yang mengkhatamkan sehari semalam. Abdullah bin Amr bin As hari semalam dia khatamkan. Dan ada pula yang mengkhatamkan dalam beberapa hari. Ya Abdullah bin Amr bin As itu sekali semalam. Tapi ada hadis Nabi itu mengatakan ke Abdullah bin Amr bin As itu, dia sehari semalam khatam sekali kan. Ya Rasulullah, ini Abdullah bin Amr bin As, padahal Abdullah bin Amr bin As masih muda ya. Ketika Nabi meninggal usianya baru 16 tahun. Berarti kejadiannya mungkin bisa jadi usia 13 atau 12 tahun. Orang mengatakan, Abdullah bin Amr bin As ini Rasulullah, dia itu mengkhatamkan Al-Quran itu sehari sekali. Panggil sama Nabi, betulkah ya? Iya ya Rasulullah. Begitu. Kata Nabi, tamatkanlah Quran itu sebulan sekali, kata Nabi. Aku ini muda ya Rasulullah, masih bisa lebih sanggup lagi. Tuh kurangi ya Rasulullah. Kata Nabi, 3 minggu. Kurangi lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, baiklah. 2 minggu. Kurangi lagi ya Rasulullah. Nabi mengatakan, baiklah kalau begitu 1 minggu. Kurangi lagi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Jangan. Kurang daripada itu hilang tadaburnya, kata Nabi. Jadi sebenarnya kita itu dianjurkan tamat 1 minggu sekali. Tapi kalau dibutuhkan nggak apa-apa. Seperti orang yang ingin lomba hafal Al-Quran itu butuh dia cepat nggak apa-apa. Begitu. Apa lagi ya? Ada Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan itu menamatkan Quran itu 2 kali sehari semalam. Sehari 24 jam itu 2 kali. Sehari siang, sekali malam. Hafal. Kenapa bisa begitu? Karena sudah hafal, jadi gampang menamatkan Quran. Nah, Rasulullah berkata, khatamkanlah Quran dalam 7 hari kan itu. Dan jangan lebih cepat daripada itu. Karena apa? Karena hilang tadabbur. Kalau dibutuhkan boleh ya. Ada pada membaca Quran, diajarkan ada baca Quran. Pertama membaca Quran dalam keadaan suci. Membaca Quran di tempat yang suci, jangan sembarang Quran aja. Terus membaca Quran dengan khusyuk dan tenang. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum memulai baca Quran. Membaca basmalah di awal setiap surah kecuali surah At-Taubah. Itu kan? Nah, terus adab-adab membaca Quran. Menghayati bacaan Al-Quran, terpengaruh oleh ayat-ayat yang berisi janji dan ancaman hingga hati merasa sedih, nangis saat membaca ayat-ayat ancaman karena takut. Atau memperbagus suara saat membaca Quran. Dalam hadis disebutkan, hiasilah Quran dengan suara-suara kalian yang indah. Adab-adabnya. Membaca Quran dengan suara keras. Jadi dengar lagi sama orang. Mengajarkan Quran dengan upah boleh. Mengajarkan Quran adalah fardu kifayah. Sedangkan menjaganya wajib bagi seluruh umat manusia. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mempelajarinya bagus, mengajarkannya juga bagus. Mengambil upah gimana? Belum hadisnya lagi. Sebenarnya pekerjaan yang paling berhak kalian mendapatkan upah karenanya adalah mengajarkan kitab Allah. Jadi kita boleh mengambil upah ya dari mengajarkan Al-Quran itu. Karena kan mengajarkan Al-Quran kan menghabiskan waktu juga. Menghabiskan waktu, jadi bolehlah ngambil upah gitu. Bukan menjual ayat ya, tapi mengajarkan orang itu. Jadi nilai profesionalismenya aja.
Kalau dia nggak ngajarkan orang kan dia bisa cari kerjaan yang lain untuk menghidupi kehidupan dia, untuk menghidupi kehidupannya kan. Tapi kalau dia ngajarkan kan habis waktunya untuk ngajarkan orang. Jadi boleh dia diupah, boleh lah. Maka sebaik-baik upah ngajarin Al-Quran. Kalau ngupah misalnya ini ya, ngupah buat rumah, ya berguna juga rumah itu untuk orang untuk berteduh sama dia. Tapi untuk di dunia aja, nanti kalau dia mati rumah ditinggalkannya. Tapi kalau diajarkan kepadanya Quran, nanti untuk dunianya bisa, untuk akhiratnya juga bisa. Untuk dunianya dia jadi orang baik, di akhiratnya dia masuk surga. Jadi makanya sebaik-baik upah kata Nabi, upah ngajarin Quran. Karena sebenarnya profesi yang paling bagus itu adalah profesi ngajarin Quran gitu. Orang kalau profesinya sudah ngajarin Al-Quran kan otomatis akhlaknya baik kan. Bagus kan, mesti yang paling bagus. Makanya nanti kalau cari menantu, calon suami, calon istri yang bisa mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran dibagi menjadi 3 kategori. Mengajar Quran semata-mata untuk mencari pahala tanpa minta imbalan. Ini yang paling mantap. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran dengan imbalan. Boleh juga. Tidak masalah. Yang nggak boleh ini. Mengajarkan Al-Quran tanpa syarat. Lalu jika ada yang beri hadiah, ia menerima. Oh, ini boleh. Si boleh ya. Si boleh. Mengajarkan Al-Quran dengan imbalan. Ini yang tidak boleh nomor 2 nih ya. Mengajarkan Al-Quran dengan imbalan. Kalau nggak diimbalan, marah ya. Itu nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Atau menjual ayat-ayat Al-Quran. Itu yang nggak boleh. Baik. Kalau untuk slide-nya selesai. Kalau untuk bukunya gimana? Untuk bukunya tentang tajwid sudah selesai juga. Jangan kurang lupanya. Boleh. Insyaallah nanti minggu depan kita akan mempelajari kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. Nah, ini baru agak berat nih pelajarnya nih. Kaidah-kaidah ini. Ada kaidah-kaidah apa? Ini kan sudah masuk bab 4 nih. Kaidahnya nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya itu. Kaidahnya itu apa aja kalau kita ingin jadi orang mufassir. Ini baru masuk ulumul Quran. Kaidahnya yang dibutuhkan seorang mufassir, dhamir, arif. Nah, ini kalian harus mengerti tentang nahwu saraf nih. Ya kan? Jamak, sinonim, antonim, pertanyaan dan jawaban. Baru nanti bab 5 lebih berat lagi. Am, khos, nasih, mansuh. Nah, ini 3 bab terakhir ini yang perlu betul ulumul Quran. Berat. Kalau yang sampai halaman baru 3 bab ini itu baru pengantar ulumul Quran aja. Pengantar. Kalau yang berikutnya bab dari 4 sampai 7 itu baru pelajaran yang sangat mantap. Itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.